selaku pelapor kasus video hoak yang beredar, yang mana sebenarnya video hoak tersebut bukan bersumber dari kami, akan tetapi saya dilahirkan dari keluarga besar Nahdlatul Ulama. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya dumateng panjenengan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun juga. Sobat, Gus Idris telah menjadi tersangka dalam kasus video hoax dan telah ditetapkan oleh Polres Malang. Namun, semenjak Gus Idris ditetapkan sebagai tersangka, memang yang bersangkutan sampai saat ini belum ada penahanan. Kenapa yang bersangkutan setelah ditetapkan sebagai tersangka tidak ditahan? Ayo sobat, kita lihat sama-sama penjelasannya. Satreskrim Polres Malang telah menetapkan YouTuber supranatural dengan konten perdukunan Idris Marbawi alias Gus Idris Selasa 6 Juli 2021 sebagai tersangka atas kasus video hoax penembakan terhadap dirinya. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, polisi tidak menahan Idris. Alasannya karena ia dinilai kooperatif atas proses hukum yang berjalan. Ya, ia saat ini dalam proses pemeriksaan sebagai tersangka. Memang belum kami lakukan penahanan, masih nunggu gelar perkara nanti, ungkap Kapolres Malang AKBP Bagus Wibisono Selasa 6 Juli 2021 sore. Pasca gelar nanti akan kita lihat. Kalau perlu dilakukan penahanan, ya kita tahan. Kalau tidak, ya tidak. Itu kan menjadi kewenangan penyidik. Apakah perlu ditahan atau tidak, sambung Bagus. Ditanya kapan gelar perkara akan dilakukan, mantan Kapolres Madiun itu mengaku belum tahu kapan gelar perkara akan dijadwalkan. Ya, secepatnya. Kalau sudah pemeriksaan ini, nanti secepatnya akan kita jadwalkan gelar perkara, ujarnya. Hanya saja, meski polisi menilai tersangka kooperatif, tapi tampaknya tidak mempunyai jaminan atas tidak ditahannya tersangka. Polres Malang Bagus Wibisono mengaku bahwa pihaknya akan melakukan pemeriksaan secara profesional. Hal itu lantaran kasus tersebut telah memiliki status tersangka. Bagus pun memastikan bahwa proses gelar perkara akan dilakukan secepatnya. Hal itu mengingat Polres Malang telah menerima beberapa aduan dan pelapor. Sebelumnya diberitakan Polres Malang telah menetapkan tersangka kepada Idris atas kasus video hoax yang memperlihatkan Gus Idris seolah-olah ditembak oleh oknum yang tidak dikenal melalui sebuah mobil yang sedang berjalan di akun YouTube bernama Gio. Pasca tertembak, tampak Gus Idris terguling-guling dan mengeluarkan darah. Bahkan santri yang ada di sekitarnya nampak panik ketika penembakan itu terjadi. Setelah diunggah, video hoax itu mendapat reaksi yang beragam dari masyarakat. Bahkan tidak sedikit pula yang mengecam video tersebut. Namun Gus Idris akhirnya mengaku bahwa itu hanya sebuah konten sandiwara. Penetapan tersangka itu dikeluarkan Satreskrim Polres Malang dengan nomor R-4 6-6-2021 Reskrim tertanggal 29 Juni 2021 lalu. Nah, dari penjelasan dari Kapolres Malang tadi, sobat, kita bisa menyimpulkan bahwasanya kenapa sampai saat ini setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus video hoax ini, Gus Idris tidak ditahan. Ada beberapa poin yang bisa kita tangkap, sobat, dari paparan video tadi. Yang pertama, Gus Idris sejak ditetapkan sebagai tersangka belum ditahan karena yang bersangkutan cukup kooperatif. Dalam hal ini yang bersangkutan bisa bekerja sama. Nah, poin yang kedua, sobat, nanti akan dilakukan gelar perkara. Nah, saat nanti gelar perkara ini dilaksanakan, nanti akan dilihat lagi
apakah Gus Idris ini akan ditahan atau Gus Idris ini tidak ditahan gitu. Ini tergantung dari penyidik, seperti keterangan dari Kapolres Malang. Poin yang ketiga, sobat, di sini Kapolres Malang menyatakan bahwasannya mereka akan bekerja secara profesional untuk menangani kasus Gus Idris ini gitu. Sehingga kita berharap juga apa yang dibilang oleh Kapolres ini betul-betul bisa bekerja secara profesional. Nah, sebelumnya sobat, Gus Idris sempat membuat video permohonan maafnya. Ayo kita sama-sama saksikan video permohonan maaf dari Gus Idris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, bismillahi masyaallah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, pada kesempatan ini izinkan saya Al-Fakir Muhammad Idris Al-Marbawi selaku warga NU, selaku Jam'iyah Nahdlatul Ulama, mohon maaf yang sebesar-besarnya khususnya kepada pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Malang dan juga khususnya dumateng Kiai Haji Marzuki Mustamar. Permohonan maaf juga saya kepada pelapor Mas Zulha Mubarak selaku pelapor kasus video hoak yang beredar, yang mana sebenarnya video hoak tersebut bukan bersumber dari kami, akan tetapi saya dilahirkan dari keluarga besar Nahdlatul Ulama. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya dumateng panjenengan semua, dan juga mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Kapolres Malang dan juga sahabat-sahabat teman-teman dari kepolisian Polres Malang apabila selama ini ada sikap atau perilaku yang mana mungkin kurang berkenan di hati panjenengan semua. Alhamdulillah, berkah musibah dan ujian yang menerpa saya saat ini menjadikan saya lebih bermuhasabah dan membawa kemaslahatan. Berkah ujian tersebut saya bisa sowan dumateng Kiai Haji Said Akil Sirot selaku Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, dan juga berkah musibah tersebut, ujian tersebut, saya bisa sowan kepada Romo Kiai Haji Marzuki Mustamar, dan saya juga bisa bertemu silaturahim kepada teman-teman ranting, mulai dari ranting yang mana kebetulan ranting Desa Babatan, beliau juga guru saya ngaji dulu waktu kecil, dan juga sampai ke MWC Ngajum, alhamdulillah bisa bersilaturahim. Semua itu insya Allah ada hikmah yang besar bagi saya pribadi. Sekali lagi, saya selaku warga NU yang dilahirkan dari keluarga besar NU, mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada panjenengan semua. Terima kasih, jazakumullah khairan katsira, ngapunten ingkang agung. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sobat, telah kita saksikan sama-sama pernyataan permohonan maaf seorang Gus Idris. Nah, di sini ada beberapa poin yang saya tangkap dari pernyataan tadi. Yang pertama, beliau menyatakan bahwasanya video tersebut yang membuat kegaduhan itu bukan bersumber dari kami. Nah, ini jadi bahan pertanyaan kita sobat. Kenapa beliau menyatakan bahwasanya bukan bersumber dari kami gitu? Padahal setahu kita konten yang dibuat oleh Gus Idris inilah yang diupload di channel YouTube-nya beliau, itulah yang membuat kegaduhan di masyarakat. Nah, poin kedua sobat, beliau menyatakan permohonan maaf kepada keluarga besar Nahdlatul Ulama. Dengan notabene beliau juga bilang bahwasanya beliau juga adalah warga Nahdlatul Ulama atau NU. Berikutnya sobat, di poin yang ketiga,
beliau spesifik menyatakan permohonan maaf kepada Zulham Mubarak yang pada saat melaporkan ke polisi, beliau memang mewakili LTNU. Nah, di sini juga jadi pertanyaan bagi kita sobat. Padahal yang melaporkan ini kan bukan hanya LTNU, ada beberapa ormas lain juga yang melaporkan konten Gus Idris ini gitu, yang menyebab kegaduhan di masyarakat. Nah, dari kesimpulan yang saya lihat di sini sobat, dari pernyataan permohonan maaf ini, saya melihat bahwasanya permohonan maaf ini lebih spesifik kepada Nahdlatul Ulama. Kenapa Gus Idris ini juga tidak memohon maaf kepada seluruh netizen lah yang menonton itu, atau kepada masyarakat Indonesia gitu? Karena konten ini secara keseluruhan juga membuat kegaduhan di masyarakat. Kenapa dia harus spesifik nyatakan permohonan maafnya kepada Nahdlatul Ulama? Ini yang jadi pertanyaan kita sobat. Nah, mungkin sobat-sobat juga punya pendapat, ya silahkan tulis di kolom komentar, terutama kepada permohonan maaf yang disampaikan oleh Gus Idris ini gitu. Baik sobat, tidak bosan-bosannya kita berharap agar kasus Gus Idris ini bisa tuntas dan membuat terang benderang apa yang terjadi sebetulnya dengan kasus ini, dan kita tetap berharap agar pihak kepolisian mengusut tuntas kasus ini sehingga masyarakat bisa melihat kebenaran dan bisa membuat masyarakat sadar mana konten yang betul dan mana yang konten yang membodohi masyarakat. Karena dalam kasus ini sobat, antara pro dan kontra terhadap konten Grebek Dukun Santet ini memang terjadi di dunia YouTube saat ini. Karena ada pihak yang mengkritik dan ada pihak yang membuat konten Grebek Dukun Santet yang dibilang pengkritik adalah pendobolan, pembodohan, dan pembohongan publik. Baik sobat, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.